Kamu pasti pernah dengar nama ini. Jai Langkung. Mainan arwah, permainan kuno yang katanya bisa manggil makhluk dari alam lain. Dulu, banyak yang anggap ini cuma hiburan zaman dulu, tapi kenyataannya, gak sesederhana itu. Jai Langkung bukan cuma boneka dengan batok kelapa dan baju putih lusuh. Bukan cuma mantra-mantra pemanggil arwah. Di balik itu semua, ada bahaya besar yang kadang gak disadari, karena sekali kamu manggil, belum tentu mereka mau pulang. Cerita ini bukan soal mitos, tapi tentang orang-orang yang main-main dengan sesuatu yang gak bisa mereka kendalikan. Ketika rasa penasaran lebih besar dari rasa takut, dan ketika batas antara dunia kita dan dunia mereka mulai kabur. Siap-siap. Karena begitu nama dipanggil, dan pintu itu dibuka, kamu udah gak bisa nolak apapun yang datang dari seberangnya. Selamat datang di kisah Jai Langkung. Dan ingat, jangan pernah coba sendiri di rumah. Karena yang datang, bisa aja nggak pernah balik. Malam itu sebenarnya biasa aja. Kami berlima, aku, Rian, Naya, Dito, dan Sari, lagi nongkrong di rumah Naya, kayak akhir pekan biasanya. Rumah Naya tuh letaknya di pinggiran kota, agak masuk ke dalam gang yang jarang dilewatin orang. Bangunannya tua, 2 lantai, dan modelnya kayak rumah-rumah zaman dulu yang dindingnya masih banyak kayu dan kaca. Kalau malam, suasananya sepi banget. Jangankan suara motor, jangankan orang lalu lalang, suara jangkrik aja bisa kedengeran jelas. Tapi karena kami udah sering kumpul di situ, jadi nggak terlalu mikirin. Meskipun, jujur aja, ada rasa aneh tiap kali malam udah mulai larut. Waktu itu hujan gerimis, angin juga agak kenceng. Lampu sempat mati beberapa menit, dan itu bikin suasana makin sendu. Nah, pas lampu nyala lagi, entah kenapa suasananya berasa beda. Rian yang emang paling usil tiba-tiba nyeletuk, kalian pernah main Jai Langkung gak sih? Kami semua langsung diam. Sari langsung nutup wajah pakai bantal, kayak refleks takut. Dito cuma senyum-senyum, tapi kelihatan ragu. Aku sendiri waktu itu antara penasaran sama takut. Tapi yang paling panik itu Naya. Dia langsung noleh tajam ke Rian dan bilang, "Gila lu, Yan? Main kayak gitu di rumah gue?" Tapi ya, namanya juga anak muda. Kalau udah rame-rame, kadang logika jadi kalah sama rasa penasaran. Rian mulai buka HP dan nyari cara bikin Jai Langkung. Semua pada ngumpul dan baca bareng-bareng. Ternyata caranya gampang. Cuma butuh batok kelapa, tongkat kayu, kain putih, dan spidol buat gambar muka. Kami bongkar gudang belakang, nyari barang bekas. Entah kenapa semuanya tersedia lengkap. Bahkan tongkat kayunya kayak udah disiapin dari lama. Kami bikin boneka Jai Langkung dengan niat setengah bercanda, tapi suasana berubah pas bonekanya jadi. Mukanya cuma coretan spidol 2 mata dan mulut, tapi berasa hidup. Boneka itu kami dudukin di kursi kayu tengah ruang tamu, di antara kami yang duduk melingkar. Semua lampu dimatiin, lilin dinyalain 3 biji, dan ruangan langsung kerasa dingin padahal gerimisnya udah reda. Rian mulai baca mantra yang dia temuin dari internet. Awalnya kami cuma dengar suaranya doang, tapi lama-lama lilin yang tadi stabil mulai goyang apinya. Mantra dibacain lagi, makin keras. Pas dibacain ketiga kali, tiba-tiba lilin kedap-kedip, kayak mau mati. Dan dari arah dapur, kami dengar suara gedebuk kayak ada panci jatuh. Sari langsung nyengir ke aku sambil nanya, "Itu, suara apa?" Tapi Rian malah ketawa, paling kucing. Padahal, rumah Naya nggak punya kucing. Dan dia bilang semua jendela ditutup, jadi nggak mungkin binatang bisa masuk. Kami semua coba positive thinking, tapi hati kecil udah mulai nggak enak. Tapi karena nggak ada yang berani bilang berhenti, kami pura-pura santai. Ritual dihentikan, lilin dimatiin, dan boneka Jai Langkung ditaruh di pojok ruang tamu, ditutup kain. Setelah itu kami makan mie instan, ngobrol-ngobrol lagi, lalu satu persatu pulang. Tapi sejak malam itu, semuanya mulai aneh. Mimpi jadi lebih gelap, suasana rumah Naya kerasa berat, dan yang paling bikin ngeri, boneka Jai Langkung yang kami taruh di pojok itu, hilang. Kami pikir Naya mindahin, tapi dia bilang dia nggak sentuh sama sekali. Kami semua jadi saling curiga, tapi dalam hati, kami tahu. Sesuatu udah datang. Dan dia nggak akan pulang begitu aja. Malam itu, setelah kami main Jai Langkung di rumah Naya, aku langsung pulang dengan perasaan gak enak. Rasanya kayak ada sesuatu yang ikut nempel di badan, tapi aku pura-pura cuek. Sampai akhirnya pas tidur, mimpi aneh itu datang. Aku ada di hutan yang gelap banget.
Gak ada suara, gak ada angin. Cuma suara langkah kakiku sendiri di tanah basah. Di ujung hutan, ada cahaya redup kayak lampu minyak. Aku jalan pelan ke arah sana. Dan di bawah pohon besar, berdiri sosok wanita tinggi kurus, rambutnya panjang banget kayak hampir nyentuh tanah. Di tangannya, dia bawa boneka jailangkung yang kami buat semalam. Dia diam aja, tapi pas aku mau mundur, dia noleh. Matanya kosong. Mulutnya senyum lebar banget. Gak kayak manusia. Aku langsung kebangun dengan napas ngos-ngosan. Keringat dingin sampai ngebasahin bantal. Tapi ternyata bukan cuma aku yang ngalamin. Besoknya di grup, Rian cerita dia mimpi rumahnya kebakar. Tapi di tengah-tengah api, dia ngelihat boneka jailangkung duduk di kursi, goyang-goyang kepala pelan, sambil ngeliatin dia. Dito bilang dia kebangun jam 3 pagi karena ada suara bisikan dari bawah kasurnya. Pas dia beranikan diri buat lihat, gak ada siapa-siapa. Tapi bau amis menyengat banget. Sari diam aja, tapi mukanya pucat banget. Dia cuma bilang, gue juga mimpi aneh, tapi gue gak mau cerita sekarang. Yang paling parah itu Naya. Dia bilang setiap jam 3 pagi, ada bayangan hitam berdiri di pojok kamarnya. Dia pikir itu cuma halusinasi, sampai akhirnya dia ngerekam pakai kamera HP yang dia taruh diam-diam di meja belajar. Pas pagi harinya dia cek rekaman, emang gak ada apa-apa. Tapi, jam 3:01, suara rekaman berubah jadi kayak ada yang napas berat, dan terdengar suara kecil pelan banget bilang namanya, Naya. Kami semua makin waspada. Dan waktu kami putuskan buat ngecek boneka jailangkung yang kami simpan di gudang belakang, benda itu udah hilang. Kami bongkar lemari, buka semua kardus bekas, bahkan sampai ngangkat barang-barang berat. Gak ada. Hilang begitu aja. Kami kira Naya mungkin nyembunyiin karena takut. Tapi dia bersumpah sambil nangis, dia sama sekali gak nyentuh boneka itu. Sejak boneka itu hilang, gangguan makin sering. Di rumahku, aku beberapa kali dengar suara ketukan dari dalam lemari. Padahal lemari itu udah lama kosong. Pernah juga pas aku lagi tidur, aku ngerasa kayak ada yang jalan pelan-pelan di atas kasur, dari ujung kaki sampai ke dada. Tapi pas buka mata, gak ada siapa-siapa. Cuma bantal yang tiba-tiba udah pindah ke bawah. Di rumah Rian, TV nyala sendiri tengah malam, muter channel kosong yang isinya cuma semutan. Suara dari TV kadang kayak orang bisik-bisik, padahal nggak ada sinyal. Sari cerita dia tiba-tiba dapat luka cakaran di punggung, padahal dia tidur sendirian. Anehnya, lukanya mirip banget kayak bekas jari tangan. Dan yang paling bikin semua sepakat, ini bukan kebetulan, adalah bau busuk yang suka muncul tiba-tiba. Baunya kayak bangkai dicampur belerang. Kadang muncul di pojok kamar, kadang pas lagi makan bareng. Tapi nggak pernah bisa dilacak asalnya dari mana. Seolah-olah, dia cuma datang buat ngingetin kami kalau dia ada di situ. Kami semua sadar, malam itu kami bukan cuma main-main. Kami udah manggil sesuatu. Dan dia sekarang udah masuk ke dunia kami. Bukan sekadar arwah penasaran. Tapi makhluk yang marah, kecewa, dan mungkin haus sesuatu dari kami. Entah itu rasa takut, atau jiwa. Dan sialnya, kami belum tahu gimana cara ngusirnya. Akhirnya, setelah semua gangguan yang makin hari makin jadi, kami sepakat nyari bantuan. Kami beneran gak kuat lagi, apalagi Sari yang waktu itu udah sempat kerasukan di sekolah. Teman-teman bilang dia duduk sendirian di pojok kantin, matanya kosong, senyum-senyum sendiri sambil ngomong, aku udah balik, aku udah balik. Padahal sebelumnya dia sehat-sehat aja. Lewat kenalan ayah Naya, kami ketemu sama seorang ustaz yang memang biasa bantu orang-orang yang kena gangguan kayak gini. Namanya Ustaz Damar. Orangnya tenang banget, ramah, dan dari awal kami cerita dia langsung merubah ekspresinya. Biasanya senyum, tapi waktu kami bilang soal jailangkung, dia langsung diam dan narik napas panjang. Permainan itu bukan buat lucu-lucuan, katanya serius. Itu media komunikasi. Kalian manggil sesuatu dari alam lain dan kalian gak nutup pintunya. Sekarang, yang kalian panggil itu masih berkeliaran. Kami semua saling pandang. Rian yang biasanya sok berani pun gak bisa nyembunyiin rasa takutnya. Ustaz Damar bilang, kami harus ngelakuin ritual penutupan. Caranya, kami harus bikin ulang boneka jailangkung yang sama, dengan bentuk dan bahan serupa, lalu ngelakuin pemanggilan satu kali lagi, biar pintunya terbuka penuh. Setelah itu, lewat doa dan ayat-ayat tertentu, dia bakal usir makhluk itu kembali ke tempat asalnya.
Tapi dia juga bilang ini berisiko, soalnya, lanjut beliau, kalian gak tahu siapa yang datang malam itu. Bisa jadi bukan arwah biasa. Bisa jadi sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, yang udah lama dikurung, dan sekarang bebas. Kami semua diam. Tapi keputusan udah diambil. Ritual harus dilakukan. Karena kalau enggak, makin lama, makin banyak hal buruk yang bisa terjadi. Malam minggu, kami kumpul lagi di rumah Naya. Semua persiapan udah lengkap. Lilin dipasang mengelilingi ruang tamu. Boneka Jailangkung baru kami dudukan di kursi yang sama kayak dulu. Bedanya, kali ini kami nggak ketawa-ketawa. Nggak ada canda. Semua hening. Ustaz Damar mulai baca doa. Suaranya tenang, pelan, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Kami duduk melingkar, fokus, sambil jaga hati biar nggak panik. Pas pemanggilan mulai, udara di dalam rumah mulai berubah. Awalnya cuma dingin, lalu jadi pengap. Lilin yang awalnya nyala stabil mulai berkedip-kedip. Rian pegang tanganku kenceng, dan aku tahu dia juga nahan takut. Suara doa makin kenceng, dan tiba-tiba, biar. Semua lilin padam. Ruangan gelap total. Angin dari arah belakang tiba-tiba bertiup kencang banget, padahal semua jendela dan pintu udah ditutup rapat. Dan di tengah kegelapan itu, kami dengar suara perempuan menangis. Pelan, tapi jelas. Suaranya bukan kayak orang merengek. Ini lebih kayak kesedihan yang dalam banget. Tangisan yang bikin hati ngilu. Suara itu datang dari arah gudang belakang. Dan semua langsung tahu, itu tempat terakhir boneka Jailangkung lama disimpan sebelum menghilang. Ustaz Damar langsung berdiri, baca doa lebih cepat dan keras. Tapi suara tangisan makin nyaring, dan di saat yang sama, suara kayu berderak kedengeran dari atas atap. Kayak ada yang merangkak pelan di langit-langit. Lalu, suara itu berubah jadi tawa. Cekikikan pelan. Gak kencang, tapi jelas. Dan di detik itu juga, kami semua tahu, sesuatu udah datang. Dan dia gak pengen balik. Ritual malam itu gagal. Lilin mati semua, doa terpotong, dan Ustaz Damar akhirnya nyuruh kami bubar. Katanya, kalau dipaksakan, bisa lebih berbahaya. Dan benar aja, setelah malam itu, gangguan bukan malah mereda. Justru makin parah. Naya bilang dia ngelihat bayangan tinggi berdiri di cermin pas tengah malam. Dito nggak bisa tidur karena suara langkah kaki muter-muter di kamarnya. Rian mendada mimisan tiap jam 3 pagi. Sari mulai suka ngomong sendiri. Aku sendiri, tiap bangun pagi, selalu nemu jejak kaki kotor di lantai kamarku. Padahal aku tidur sendirian, pintu dikunci. Kami mulai sadar, yang kami panggil waktu itu, bukan sekadar makhluk lewat. Tapi sesuatu yang udah nunggu lama buat dibebaskan. Dan sekarang dia bebas. Dan dia marah. Hari itu kami duduk melingkar di ruang tamu rumah Naya. Suasananya hening, tegang, dan gak ada satupun dari kami yang berani bercanda. Rian akhirnya buka suara, gue rasa kita harus tahu, siapa yang sebenarnya kita panggil waktu itu. Semua setuju. Kami gak bisa terus-terusan cuma main tebak-tebakan sambil dihantui tiap malam. Jadi kami mulai cari tahu dari mana asal gangguan ini, dan semuanya kembali ke satu titik, rumah Naya. Naya sempat cerita kalau rumah itu dulunya milik nenek buyutnya, seorang keturunan Belanda yang tinggal di sana sejak zaman kolonial. Tapi yang bikin merinding adalah ketika ibunya Naya buka-buka arsip lama, dia nemuin potongan koran tahun 1972. Di situ ada artikel kecil dengan judul, "Perempuan ditemukan tewas gantung diri di gudang tua." Kami semua merinding waktu baca paragraf terakhirnya. Korban ditemukan menggantung dengan tali tambang, memeluk boneka batok kelapa berikat kain lusuh. Warga menduga, ia melakukan ritual pemanggilan arwah seperti yang dulu pernah dilarang oleh keluarganya. Gudang yang dimaksud di artikel itu adalah gudang belakang rumah Naya. Ya, gudang yang sama tempat kami simpan boneka Jailangkung yang tiba-tiba menghilang. Seketika wajah Naya pucat. Dia duduk lemas, nyaris pingsan. Selama ini dia pikir rumah itu cuma rumah tua biasa. Tapi ternyata, ada sejarah kelam yang udah lama dikubur. Ustaz Damar waktu kami ceritain, langsung bilang, bisa jadi, yang kalian panggil bukan arwah biasa. Tapi dia, perempuan itu, yang udah terlalu lama terperangkap di antara dua dunia. Jiwanya rusak. Gak utuh lagi. Dia bukan manusia. Tapi juga belum sepenuhnya makhluk halus. Sejak malam itu, gangguan makin jelas.
kami semua ngalamin mimpi yang sama, walau nggak saling cerita dulu. Sosok perempuan tinggi dengan rambut acak-acakan, wajah pucat kayak mayat, selalu berdiri diam di pojok ruangan mimpi kami. Nggak pernah bicara. Tapi matanya, kosong. Hitam semua, kayak lubang tanpa dasar. Setiap kali dia muncul, kami bangun dengan tubuh pegal dan nafas berat, seolah habis lari jauh banget. Yang bikin lebih serem, satu persatu dari kami mulai dapat gangguan nyata. Dito tiba-tiba jatuh sakit. Demam tinggi, tubuhnya lemas, dan gak sadarkan diri selama 2 hari. Dokter bilang cuma flu berat, tapi Ustaz Damar bilang tubuhnya diserang dari dalam. Rian mulai ketindihan setiap malam. Dia bilang badannya gak bisa gerak, dan selalu merasa kayak ada yang duduk di dadanya. Naya, dia mulai sering jalan sambil tidur, dan setiap pagi, ibunya nemuin dia berdiri diam di depan gudang, mata terbuka tapi kosong. Aku sendiri ngerasa kayak dia ngikutin kemanapun aku pergi. Pernah pas di sekolah, aku masuk toilet sendirian, dan saat aku lihat kaca, bayanganku senyum sendiri, padahal aku nggak senyum. Waktu aku mundur panik, lampu toilet mati sendiri dan air keran nyala semua. Pas aku keluar, temenku bilang mukaku pucat banget kayak habis lihat setan. Ya, karena mungkin aku emang baru aja lihat setan. Kami mulai sadar, ini bukan sekadar panggilan iseng. Kami nggak cuma manggil sesuatu, kami ngebuka pintu buat arwah yang udah lama terkunci di rumah itu. Perempuan itu, siapapun dia, marah karena dibangunin, dan dia sekarang nunjukin kehadirannya. Bukan buat main-main. Tapi karena dia pengen kami ngerasain apa yang dia rasain. Kesepian, kemarahan, dan rasa terjebak yang gak berujung. Dan semakin hari, rasanya dia makin dekat. Bukan cuma ngikutin, tapi seolah mau masuk. Mau ambil alih, gangguan makin menjadi. Kami semua ngerasainnya. Rian yang paling parah. Waktu itu dia lagi di sekolah, duduk di taman belakang sambil ngerjain tugas, tiba-tiba tubuhnya kejang-kejang. Matanya melotot, mulutnya komat kamit, lalu tiba-tiba dia teriak kenceng banget, "Balikin aku! Balikin aku ke tempat semula!" Suaranya bukan suara Rian. Serak dan dalam, kayak suara seseorang yang udah lama terpendam. Teman-teman panik, langsung panggil petugas medis. Tapi pas dibawa ke klinik, dia pingsan dan gak sadar 2 jam. Setelah sadar, dia gak ingat apa-apa. Dia cuma bilang terakhir yang dia lihat adalah bayangan perempuan berdiri di pohon besar dekat taman. Senyumnya aneh banget, dan mata hitam legam. Naya juga gak kalah parah. Dia tiba-tiba sakit demam tinggi. Tapi bukan demam biasa. Tubuhnya mulai muncul lebam-lebam ungu, kayak habis dipukul. Tapi anehnya, dia gak pernah jatuh atau terbentur. Ibu Naya sempat curiga dan bawa dia ke rumah sakit, tapi dokter bilang semua normal. Padahal jelas-jelas ada lebam di leher, tangan, dan perut. Seolah-olah ada yang nyakitin dia dalam tidurnya. Aku sendiri mulai ngalamin hal yang bikin aku takut sama diriku sendiri. Ada beberapa kali aku sadar-sadar udah di luar rumah. Pernah aku masak mie instan di dapur, tahu-tahu pas kedip, aku udah berdiri di depan rumah tetangga jam 2 pagi. Aku nggak tahu gimana bisa sampai situ. Nggak inget buka pintu, nggak inget jalan. Pikiranku kosong, dan jantungku rasanya mau copot pas nyadar aku sendirian di luar. Kami sadar, ini nggak bisa dibiarkan. Boneka itu, permainan itu, udah ngasih celah buat sesuatu masuk, dan sekarang dia nggak mau pergi. Ustaz Damar akhirnya ngasih saran terakhir, bakar boneka itu. Tapi jangan di dalam rumah. Bawa ke tempat terbuka, bacakan doa bersama, dan niatkan untuk memutus semua ikatan. Jangan main-main lagi. Malam itu, kami berlima, aku, Rian, Naya, Dito dan Sari bawa boneka jailangkung yang terakhir kami buat ke pinggir hutan. Kami pilih tempat yang sepi, jauh dari rumah penduduk. Lilin kecil kami nyalain, dan kami duduk melingkar. Ustaz udah ngajarin kami doa penolakan dan permohonan maaf. Dengan tangan gemetar, kami taruh boneka itu di atas tumpukan kayu kecil, lalu siram pakai minyak. Aku nyalain korek, dan api mulai membakar perlahan. Sambil bacain doa pelan-pelan, kami semua nahan napas. Api nyala makin besar, dan suara api yang berkobar anehnya bikin suasana terasa damai. Angin pelan berhembus, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, malam terasa tenang. Gak ada bisikan. Gak ada bayangan. Gak ada rasa dingin aneh. Cuma kami dan suara api yang padam perlahan.
Waktu semua selesai, kami saling tatap. Gak ada yang ngomong, tapi aku tahu, masing-masing dari kami ngerasa sedikit lebih ringan. Tapi, semua itu gak sepenuhnya hilang. Aku masih mimpi soal hutan itu. Masih lihat sosok perempuan itu berdiri di balik pohon besar. Dia diam aja, bajunya lusuh, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Tapi matanya, tetap sama. Hitam, kosong, dan dalam banget. Dalam mimpi terakhirku, dia akhirnya buka mulut. Pelan, tapi jelas. Dan katanya, "Kalian panggil aku. Kalian bangunkan aku, sekarang kalian gak bisa lari." Dan aku terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar, dan bisikan kecil di telingaku yang gak pernah hilang. Main lagi, yuk. Kadang kita gak sadar, hal kecil yang kita anggap cuma iseng, bisa jadi pintu buat sesuatu yang seharusnya gak kita ganggu. Jailangkung bukan cuma boneka. Bukan cuma permainan. Tapi semacam undangan. Sekali kamu manggil, kamu udah bikin janji, dan gak semua yang datang itu mau pergi dengan mudah. Kami memang berhasil membakar bonekanya. Kami juga udah jalani ritual penolakan. Tapi kenyataannya, bekas dari semua itu masih nempel sampai sekarang. Sampai hari ini, Naya masih sering tidur sambil nyalain lampu. Rian masih suka kaget sendiri kalau dengar nama Jailangkung disebut. Dito pindah kota, katanya buat cari suasana baru, tapi aku yakin dia juga nyari rasa aman. Sari juga pindah kota tanpa memberitahu alasannya dan aku sekarang punya kebiasaan aneh. Sebelum tidur, aku selalu ngecek kaca 2 kali. Bukan karena lupa, tapi karena aku takut, sewaktu-waktu bayanganku tersenyum sendiri tanpa aku sadar. Cerita ini bukan cuma tentang kami yang sok berani main pemanggilan arwah. Tapi tentang bagaimana rasa penasaran bisa berubah jadi malapetaka. Kita, manusia, punya batas. Ada hal-hal yang memang bukan buat diketahui. Bukan buat dipanggil. Bukan buat dimainin. Jadi kalau suatu hari kamu lagi kumpul sama teman, iseng-iseng pengen coba sesuatu yang katanya seru, kayak main Jailangkung, coba pikir 2 kali. Karena saat kamu tanya, Jailangkung, siapa yang datang? Jangan pulang, bisa aja yang datang bukan cuma arwah biasa. Bisa aja, yang datang adalah sesuatu yang udah terlalu lama nunggu dipanggil. Dan begitu dia datang, kamu harus siap dengan satu hal. Dia, gak pernah benar-benar pergi. Saya Joe, dan ini adalah Radio Horor AI, tempat di mana suara-suara gelap tidak pernah benar-benar hilang. Matikan lampumu. Tapi jangan pernah mematikan kewaspadaanmu. Sampai jumpa di malam yang lain. Jika kamu masih di sini. Jika Anda pecinta horor sejati, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru.